Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D semester 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang bertopik dasar filosofis metode kualitatif dan perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, dasar filosofis metode kualitatif. Pada akhir tahun 1960-an sampai 1970-an, ketika metodologi survei dan dasar filosofis pendorongannya menjadi nyata dan mengurai kenyataan sosial dengan menggunakan teori dan metode yang relevan. Untuk metode kualitatif dasar filosofis, yaitu post-positivistik, karena digunakan pada kondisi objek. Metode penelitian kualitatif secara luas telah digunakan dalam berbagai penelitian sosial, termasuk sosiologis. Terdapat beberapa kesimpangsiuran dalam memahami metode kualitatif yang seringkali dianggap sebagai pelengkap dari metode kuantitatif. Penelitian pustaka ini ingin mendiskusikan beragam isu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam metode penelitian kualitatif. Ilmu sosial dapat dikonseptualisasikan dengan 4 asumsi yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan metodologi. 1. Ontologi. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang diteliti objektif ataukah realita adalah produk kognitif individu. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. 3. Sifat manusia. Sifat manusia adalah asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Pertanyaan dasar tentang manusia menekankan kepada apakah manusia dan pengalamannya adalah produk dari lingkungan mereka. Secara mekanis atau determinis, responsif terhadap situasi yang ditemui di dunia eksternal mereka, atau apakah manusia dapat dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. 4. Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Adapun ciri utama metode kualitatif. 1. Naturalistic inquiry. Naturalistic inquiry yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. 2. Induktif analisis. Induktif analisis yaitu mendalami rincian dan kekasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. 3. Holistic perspektif. Holistic perspektif yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan dan bagian-bagiannya. Yang keempat, unique case. Unique case yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Yang kelima, konteks sensitivity. Konteks sensitivity yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Yang ketujuh, empathic neutrality. Empathic neutrality yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Yang kedelapan, design flexibility. Design flexibility yaitu desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi, atau tidak bersifat kaku. Perbandingan antara metode kualitatif dan kuantitatif.
Metode kualitatif dan kuantitatif dapat memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan metode kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menjelaskan dan memahami realitas sosial, namun dengan cara dan gayanya masing-masing. Oke, baik Pak, terima kasih.